cinta budaya Indonesia. Cintaku, jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you, yeah, padaku. Siap, lanjut lagi. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Oh, di sini ada aku yang sayang padamu. Loading. Kau gadisku yang manis, coba dekat aku di sini. Oh, di sini ada aku yang cinta padamu. Oh, oh, hey. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun tak ku tunggu sampai kau mau. Bantuin aku nyanyi. Wow, wow. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hatiku. Kan selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Oh, oh. Jangan kau tak terima cintaku, jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Oh, oh, oh. Sha-da-da, oh, 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 yeah, yeah, yeah. Sebelah sini suaranya mana? Walau ku tahu bahwa dirimu, hey, sudah ada yang punya, namun tak ku tunggu sampai kau mau. Jangan teriak. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hatiku. Selalu saja menunggu untuk jadi pacarmu. Wow, wow. Jangan kau tak terima cintaku, jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you. Oh, oh. Jangan kau menolak cintaku, jangan kau hiraukan pacarmu. Putuskanlah saja pacarmu, lalu yeah, padaku. Oh, oh, oh. Sha-da-da-da, oh, oh, yeah, 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 yeah. Lalu bilang I love you. Terima kasih. Ya, kembali di malam final pemilihan Abang None Jakarta 2009. Dan tentunya dalam memperingati HUT DKI Jakarta yang ke-482. Iya, tepuk tangannya mana lagi? Semangatnya. Tadi sempat mungkin ada yang kaget karena tiba-tiba, loh, ST12 kok berhenti di tengah-tengah? Ternyata nggak begitu. Karena lanjut lagi. Lanjut lagi. Betul. Ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya nih, kira-kira menurut kamu, Cak, wilayah mana nih yang akan menang tahun ini? Wilayah mana yang menang? Wilayah mana ya? Waduh, ramai banget ini ya. Semua punya jagoan masing-masing. Pastinya. Ya, supporter masing-masing juga bersemangat banget. Tapi kayaknya Ndra, kalau Ya. nanya siapa yang bakal menang masih terlalu dini. Karena sesi tanya jawab yang ketiga baru akan kita mulai. Betul sekali, berarti sekarang ini sesi tanya jawab grup yang terakhir ya, Cak ya? Betul sekali, dan pemirsa inilah dia para finalis dengan nomor urut 25 sampai dengan 36.
Para finalis kali ini menggunakan baju yang berbeda lagi. Ya. Betul. Sepertinya busana Encim dan Sadariah ya. Iya. Baik. Langsung kita mulai. Pertanyaan pertama untuk finalis dengan nomor urut 25 sampai 28. Baik. Siapa ya kira-kira ya? Sudah diambil? Silahkan dibacakan Bekti. Baik, sebentar. Iya. Wah, ini pun grup ini juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Spesial juga. Spesial juga karena pertanyaan kali ini akan diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo. Kami persilakan Bang Poke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu dalam budaya Betawi itu ada 3 elemen pokok, yaitu budaya Islam, budaya Cina, dan budaya Barat, yang juga tercermin dari pakaiannya, makanannya, alat musik, ucapan, perilaku, dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan memanfaatkan elemen-elemen pokok tadi untuk memasarkan Jakarta atau budaya Betawi secara global? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya budaya Betawi yang bervariatif, dengan adanya budaya Betawi yang berasal dari daerah Cina, Islam, dan Arab, kita bisa memperkenalkannya melalui keseharian kita dengan menggunakan baju encim, yaitu dari Cina, kemudian celana komprang yang kita pakai. Kita bisa memperkenalkannya kepada lingkungan keluarga terdahulu, kemudian ke lingkungan sekitar, dan kemudian ke lingkungan yang lebih luas masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, dengan adanya 3 elemen dari kebudayaan Betawi, yaitu Barat, Cina, dan Islam, tentu lebih memudahkan kita untuk mempromosikan kebudayaan Betawi. Karena dengan adanya 3 elemen tersebut, tentu budaya Barat, Cina, dan Islam akan lebih menerima dan akan memiliki dan akan merasakan adanya rasa memiliki terhadap kebudayaan kita, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bermodalkan 3 elemen pokok yang dimiliki oleh kebudayaan Betawi, saya sebagai bangsa Indonesia akan mempromosikan kebudayaan Betawi tersebut berdasarkan masing-masing elemen yang terdapat dalam kebudayaan Betawi. Contohnya adalah elemen Cina yang terdapat dalam kebudayaan Betawi. Contohnya adalah kebaya encim yang dipakai oleh nenek saya ini. Saya akan langsung mempromosikannya ke negara yang ada di Asia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kita dapat memanfaatkan 3 elemen budaya tersebut dengan komunitas yang terdekat dengan kita, yaitu Abang None. Apabila kita pergi ke luar negeri atau ke dalam negeri dengan menggunakan baju Abang None, baju encim, dan tarian-tarian, juga mempertunjukkan musik-musik seperti Tanjidor, kita dapat memperkenalkan kepada mancanegara dan dunia internasional bahwa budaya Betawi adalah budaya yang ramah, dapat mencampurkan budaya-budaya dengan baik, dan kita dapat menarik para turis untuk datang ke Jakarta dengan menunjukkan keramahannya. Terima kasih. Baik, itu dia. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam, dan kami ucapkan juga sekali lagi terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, atas pertanyaannya. Baik, sekarang kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban-jawaban dari finalis nomor urut 25 sampai dengan 28. Iya, mungkin lebih tepatnya finalis dengan nomor urut 29 sampai 32. Benar. Iya, tadi kita sudah mendengar Udah jawabannya. tadi Sekarang kita akan memberikan pertanyaan. Baik, 29 sampai 32 ya. Iya. Silakan. Baik, boleh saya buka ya.
Oke, pertanyaannya dari... Iya. Dan pertanyaannya ternyata dari Ibu Titi Kusumo, selaku juri di bidang kepariwisataan dan kemampuan berbahasa asing. And the question is, what is the effect of globalization towards the development of tourism in Jakarta as the gateway to Indonesia? You may begin to answer. Thank you. Globalization has a very good impact to Jakarta tourism. Why so? Because as we all know, that in globalization era, we could obtain informations from everywhere in the world, that we could use that opportunity to sell Jakarta with its beauty and hospitality. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my opinion, with the globalization era for nowadays, it absolutely will give positive impact to our country. With that, we can do the cross culture for the multinational culture, and we can get increase our economic level of income with the trade show for the festival for the festival multinational culture around the world. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I answer in bahasa? Menurut saya, globalisasi memberikan efek yang positif bagi pariwisata Jakarta. Contohnya seperti kemajuan teknologi informasi. Kita bisa mempromosikan pariwisata di Jakarta dengan internet. Karena sekarang internet sudah sangat maju. Jadi internet adalah sebagai salah satu cara yang terbaik bagi Jakarta untuk mempromosikan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap pariwisata di Jakarta adalah contohnya transportasi. Dengan kemajuan transportasi, misalnya saja program dari pemerintah yaitu MRT yang sedang direncanakan ini, itu membawa kemajuan sehingga dapat menyokong pariwisata di DKI Jakarta. Jadi globalisasi berefek sangat baik bagi pariwisata di Jakarta. Terima kasih. Wow, great answers ya. Ya. Baik. Dan Berikutnya. selanjutnya ini adalah grup terakhir di sesi yang ketiga ini ya. Ya, yaitu nomor 33 sampai dengan 36. Baik, silahkan diambil pertanyaan terakhir. Iya. Ya, dan ini, wah dari ibu saya sendiri ini ya. Dari Ibu Prita Kemal Gani. Juri bidang etiket dan kepribadian. Pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan manakah yang lebih penting dalam sebuah percakapan? A, yang berbicara atau B, yang mendengarkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I will prefer to become a good listener and respond with the empathy. I also have my own principles in my life. I will listen to everyone around me, and then I will learn about the condition about in my society, and then I will live in peace and harmony towards my life. Thank you. I'm going to try to answer your question in Spanish. Buenas noches. Lo que podemos ver, tenemos dos orejas que están más arriba que nuestra boca, lo que significa que debemos oír antes de hablar. Yang artinya adalah ada filosofi di mana telinga kita itu terletak di atas mulut kita. Yang artinya juga bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik, baru kemudian kita berbicara. Terima kasih. Muchas gracias.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I will try to answer this one in English. Adding up to what the philosophers have said, that we have 2 ears instead of 1 mouth, that we should listen more than we talk. I think there are 3 steps in listening other people. First of all, we have to listen carefully of what they have to say. And then the second one is to anticipate with a positive result and then give the positive results for the better things that he or she may need. So that is what I think. I think listening is much better than for us to talk more than we should. Thank you very much. Saya akan menjawab dalam bahasa Norwegia, boleh Ibu? Gud har gitt oss 2 ører og 1 munn, og når vi snakker, vi skal si og si og si, og skal også med de andre tingene, fordi når vi snakker, vi må høre bedre når vi snakker. Tusen takk. Terjemahannya adalah Ibu. Ketika kita berbicara sesuai dengan teori komunikasi adalah komunikasi yang efektif akan berjalan ketika orang lebih mendengarkan. Karena itu, menurut saya, ketika orang bercakap-cakap, saya akan lebih mendengarkan daripada berbicara. Karena ketika kita mendengarkan, kita akan berpikir, kemudian komunikasi efektif akan berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali jawaban-jawabannya. Ada yang menggunakan bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Betul sekali. Ini memang pertanyaannya berkaitan dengan berbicara dan mendengarkan. Kita berusaha menjadi pendengar yang baik walaupun agak kurang ngerti tadi ya. Untung ditranslate, jadi kita mengerti jawabannya. Betul. Luar biasa sekali. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang terakhir. Finalis Abang None Jakarta 2009. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya. Aduh, akhirnya ke-36 finalis sudah selesai menjalankan sesi tanya jawab. Betul. Tapi kalau tadi mereka deg-degan memasuki sesi tanya jawab, iya. Sekarang ini lebih deg-degan lagi karena menunggu hasil penjurian. Betul sekali. Jadi saya juga jadi ikutan deg-degan nih ya. Semua supporter, mungkin juga banyak keluarga yang mendukung dan hadir malam hari ini untuk anak-anaknya ya. Ya, mereka pun juga deg-degan juga ya. Betul. Tapi sekarang sekali. Yang penting kan mereka udah do the best. Betul. Ya. Dan sekarang tinggal berdoa aja ya. Betul sekali. Dan yang pasti siapapun yang jadi pemenang nanti itu tidak menandakan bahwa yang lain tidak berkompeten. Karena kembali lagi mereka bisa menjadi finalis, mereka telah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan itu sebuah prestasi tersendiri. Betul, mereka semua di sini sudah menjadi pemenang ya. Iya. Baik, dan semuanya harus berbangga karena bisa memberikan yang terbaik. Tapi tetap jangan lupa untuk dukung siapa yang jadi abang dan none favorit 2009. Caranya gampang banget kan, Ca? Betul sekali, caranya ketik Abnon, ABNON, spasi nama abang atau nama none, kirim ke 9288 dan kirim sebanyak-banyaknya. Betul sekali. Nah, tadi sepertinya itu tegang banget gitu ya. Pas pada saat sesi tanya jawab tadi rasanya gimana gitu. Nah, biar lebih rileks lagi, kita ajak bergerak dikit yuk. Kita mau nandak. Nandak ntar nandaknya. Oh, nanti aja. Sekarang apa? Kita bareng-bareng sama The Changcuters dengan lagu I Love You Baby. Ini dia Changcuters. None yang cantik-cantik. Abang-abang yang ganteng mana nih? Biar kata nenek sihir, bagiku kau bernibir. Wow, oh, apa semua? Asik. Biar kata mirip, alright. Bagiku siapa? Oh, oh, yang keras. Asik. Nyanyi semua, come on. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untuk semua.
Yang ngerasa menjadi abang paling ganteng tangannya ke atas. Yang ngerasa menjadi none paling cantik tangannya ke atas. Yang ngerasa, kenapa saya terasa ketek bau di sini ya? Tepuk tangan! Nyanyi! I love you baby. Apa? Kurang keras ya? I love you baby. You say I love you baby. Mungkin bapak-bapak. Terima kasih. I love you baby. Terakhir. I love you baby. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu. Untukmu. Yeah. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untuk I love you all, baby. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya cinta budaya Indonesia.